Di sebuah wilayah yang sangat subur dan ajaib, di mana orang-orang yang terlahir di tempat itu memiliki bakat kekuatan bela diri yang disebut dengan roh pelindung. Sayangnya tidak semua orang bisa memiliki kekuatan roh pelindung yang berguna. Sebagian dari mereka cuma punya-punya aja, tidak penting-penting amat. Tapi sebagian yang beruntung bisa mempunyai roh pelindung overpower yang bisa mereka manfaatkan untuk menjadi seorang master roh. Disinilah Tang San, seorang pemuda biasa dari desa terpencil, di mana dia memiliki roh pelindung ganda, yaitu rumput biru perak dan palu hutian yang sangat langka. Dan selama perjalanannya melatih kekuatannya, dia bertemu orang-orang yang kemudian menjadi rekan-rekannya. Mereka adalah Xiao Wu dengan roh pelindung kelinci, lalu Dai Mubai dengan roh pelindung harimau putih, Yu Jing dengan roh pelindung kucing, Oshike dengan roh pelindung bertipe makanan yaitu sosis, Rong Rong dengan roh pelindungnya yang bertipe support yaitu pagoda 9 tingkat, dan Ma Hongchun yang memiliki roh pelindung burung phoenix. Di mana mereka semua kemudian dikenal sebagai 7 monster dari Akademi Silangke. Untuk menjadi seorang master roh yang diakui, mereka bertuju kemudian ikut dalam sebuah kompetisi elit yang diadakan oleh Balai Roh Pelindung dan berhasil sampai ke babak final, di mana mereka harus melawan tim terkuat dari Akademi Balai Roh Pelindung itu sendiri dengan disaksikan oleh Bibi Dong, pemimpin dari Balai Roh Pelindung dan master roh dari sekte terkenal lainnya. Di sini mereka harus melawan Hulina dengan roh pelindung rubah siluman yang tidak lain adalah anak dari Bibi Dong sendiri bersama dengan para murid terbaik dari Akademi Balai Roh Pelindung yang memiliki level kultivasi lebih tinggi daripada murid dari Silangke. Namun hal itu sama sekali tidak membuat Tang San dan yang lainnya gentar, karena meskipun level kultivasi mereka berada di bawah lawannya, dengan persiapan dan strategi bertarung yang matang, bismillah aja udah. 第二魂技，七经典。 Tanpa menahan diri sama sekali, di sini Hulina dan kapten dari Akademi Balai Roh Pelindung yang memiliki roh pelindung belati bulan, mereka menggabungkan serangan mereka untuk membuat kabut merah yang bisa melemahkan status kemampuan musuh. Di mana untuk mengatasi hal itu, Tang San lalu menggunakan rumput biru perak miliknya untuk mengeluarkan rekan-rekannya dari dalam kabut tersebut, sementara dirinya berusaha melawan Hulina menggunakan skill mata iblis ungu dan juga tulang roh laba-laba miliknya. Sementara Tang San sibuk bertarung di dalam kabut, Oshike juga menggunakan roh pelindung sosisnya, di mana ketika sosis itu diberikan kepada rekan-rekannya, mereka akan mendapatkan skill terbang selama beberapa menit sehingga mereka bisa keluar sepenuhnya dari kabut untuk menghadapi tim Akademi Balai Roh Pelindung lainnya. Diperlihatkan dengan kerjasama yang epik antara Rong Rong dan Oshike yang bertipe support dengan rekan-rekan lainnya, mereka bisa dengan lancar mengatasi tim Akademi Balai Roh Pelindung yang bahkan di atas kertas lebih unggul dari mereka. Namun di dalam kabut, ketika Tang San sendirian harus melawan dua orang terbaik dari Akademi Balai Roh Pelindung, hal itu bukanlah ide yang bagus, di mana diperlihatkan dia mulai kerepotan melawan Hulina versi Pro Max, di mana gabungan antara roh pelindung rumput biru perak dan tulang roh laba-laba miliknya tetap tidak mampu menahan serangan-serangan tersebut. Sampai akhirnya tidak ada jalan lain, Tang San pun terpaksa mengeluarkan roh pelindung lain miliknya yaitu palu hutian.
Meskipun berhasil menghentikan Hulina dan mengembalikan ke bentuk semula, namun apa yang dilakukan Tang San ternyata lumayan menguras energi sehingga membuat teman-temannya lengah dan mengacaukan formasi mereka. Untungnya Tang San masih bisa melakukan serangan kepepet dengan memanfaatkan pecahan tulang roh laba-laba beracun miliknya, sehingga bisa dibilang kini keadaan menjadi seimbang. Berhubung energi dari semua peserta sudah terkuras, artinya mereka harus menentukan pemenangnya dengan pertempuran tangan kosong. Namun di tengah pertandingan, Bibi Dong yang menyadari kalau para anak didiknya telah terkena racun sehingga akan beresiko terhadap kekuatan roh mereka dalam jangka panjang, dia memutuskan untuk menghentikan pertandingan dan menyerah, dan dengan begitu, Tang San dan yang lainnya pun akhirnya dinyatakan sebagai pemenang. 武魂殿学院战队认输。 Namun belum sempat mereka merayakan kemenangan itu, Bibi Dong lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Xiao Wu karena di sini dia sudah menyadari kalau Xiao Wu sebenarnya bukanlah manusia melainkan seorang monster roh yang telah berevolusi menjadi manusia. 把那女孩给我拿下！ Jadi buat yang nggak tahu siapa Xiao Wu ini, dia sebenarnya adalah seorang monster roh kelinci yang berumur 100.000 tahun dan berhasil berevolusi menjadi manusia, di mana dalam dunia Doluo, siapapun yang bisa menangkap dan mengalahkan monster roh berumur lebih dari 100.000 tahun, maka akan mendapatkan cincin roh dengan level tinggi, dan itulah alasan kenapa Bibi Dong berniat untuk menangkapnya. 回去好好调息。 Balik ke cerita, begitu mendengar perkataan Bibi Dong, Tang San dan yang lainnya pun tanpa pikir panjang langsung pasang badan untuk melindungi Xiao Wu. Tapi dihadapkan dengan kekuatan dari pemimpin Balai Roh Pelindung, dari tekanan yang diberikan saja sudah membuat mereka semua kewalahan. Di sini karena tidak tega melihat keselamatan rekan-rekannya yang mulai terancam, Xiao Wu lalu berinisiatif menghentikan serangan itu sendirian, yang mana justru membuat Tang San jadi lebih khawatir dan lagi-lagi menggunakan roh pelindung Palu Hotian miliknya untuk menyelamatkan Xiao Wu. Di sisi lain, kedua kaki tangan Bibi Dong yaitu Master Krisan dan Master Hantu juga tidak tinggal diam dan ikut membantu melakukan serangan yang akhirnya melukai Tang San. Dan disinilah akhirnya sang legenda Master Doluo alias Tang Hao yang tidak lain adalah ayah dari Tang San, dia muncul dengan sangat elegan dari atas langit untuk menyelamatkan anaknya, dimana dengan kemampuan roh pelindung Palu Hotian yang levelnya berada jauh di atas Tang San, dia mampu menghancurkan serangan gabungan dari Bibi Dong dan para petinggi Balai Roh Pelindung lainnya sekaligus. Bahkan setelah terang-terangan melakukan serangan kepada Balai Roh Pelindung yang merupakan dewan tertinggi di dunia Doluo, Bibi Dong lebih memilih untuk mundur dan melepaskan Xiao Wu begitu saja karena dia sadar kekuatannya sendiri tidak akan mampu untuk menandinginya. 叫他们全都滚！ Setelah kejadian itu, Master Xiao selaku wali murid sekaligus wakil kepala Akademi Silangke lalu memutuskan untuk sementara mereka harus membubarkan diri mengingat mereka baru saja menyinggung Balai Roh Pelindung secara langsung. Ditakutkan kalau kedepannya senior-senior dari Akademi Balai Roh Pelindung akan mulai mencari masalah dengan mereka jika berita itu mulai tersebar. So mendengar hal itu, para murid Akademi Silangke pun setuju dan memutuskan untuk kembali berkumpul 5 tahun lagi sambil terus meningkatkan kemampuan mereka. Di sisi lain, diperlihatkan Xiao Wu yang sudah siuman sementara Tang San masih pingsan setelah sebelumnya terkena serangan dari Bibi Dong.
Di momen ini, Tang Hao, ayahnya Tang San, menyarankan agar Xiao Wu berpisah dulu dengan Tang San mengingat Balai Roh Pelindung yang sudah mengetahui statusnya sebagai monster roh berusia 100.000 tahun dan fakta bahwa monster roh yang selalu menjadi incaran para manusia yang artinya akan lebih aman jika Xiao Wu sembunyi terlebih dahulu di wilayah hutan bintang sampai dia mencapai fase dewasa. Beliau juga menceritakan tentang ibunya Tang San yang juga merupakan monster roh berusia 100.000 tahun. Namun meskipun waktu itu Tang Hao telah menjadi seorang master di umurnya yang cukup muda, nyatanya dia masih menemukan banyak kesulitan hingga akhirnya ibunya Tang San meninggal. Di sini beliau berjanji akan melatih Tang San dengan caranya sendiri dan setelah nantinya Tang San mempunyai kekuatan yang cukup untuk melindungi mereka dari Balai Roh Pelindung, mereka baru bisa bertemu kembali. Singkat cerita, setelah Tang San tersadar, ayahnya lalu berusaha menjelaskan apa yang barusan terjadi dan alasan dia sementara harus berpisah dengan Xiao Wu. Meskipun awalnya sempat mencucu, namun setelah disenggol sedikit oleh ayahnya, Tang San akhirnya menyadari kalau kekuatannya saat ini memang belum cukup untuk bisa melindungi Xiao Wu dan sejak saat itu Tang San mulai melakukan latihan intensif bersama sang ayah. 如果没能突破100级，是真正的变成了人类，哪怕是都不重要。小五，无论如何，化形后的魂兽。 Sementara itu, Xiao Wu yang sebelumnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Tang San, diperlihatkan dia telah sampai di wilayah hutan bintang, sebuah wilayah yang menjadi habitat para monster roh, mulai dari roh hidin sampai roh hadi. Dan di tempat inilah Xiao Wu akhirnya reunian dengan besti-bestinya yaitu monster roh keratitan dan Daming, monster roh naga banteng yang sama-sama sudah berumur ratusan ribu tahun. Jadi beberapa tahun yang lalu sebelum Xiao Wu berevolusi menjadi manusia, dia bersama dengan kedua temannya itu sama-sama tinggal di hutan bintang yang memang menjadi tempat tinggal para monster roh level tinggi di dunia dahulu. Namun dia memutuskan untuk keluar dari sana ketika sudah berubah menjadi manusia dan hal itu lumayan membuat kedua temannya itu jadi agak gimana karena uang arisan dibawa semua. Xiao Wu mengaku kalau perjalanannya dulu juga tidak sia-sia karena dari sana dia akhirnya bisa mempelajari ilmu kultivasi dan berteman dengan Tang San dan yang lainnya yang sama sekali tidak ragu untuk menolongnya. Bahkan ketika mereka mengetahui Xiao Wu adalah seorang monster roh dan Bibi Dong berusaha menangkapnya. Oleh karena itu, dia berjanji untuk menjadi lebih kuat dan bertemu dengan mereka lagi suatu saat nanti. Beralih ke Balai Roh Pelindung, setelah aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Tang Hao, Bibi Dong lalu memerintahkan bawahannya untuk terus memantau pergerakan Akademisi Langke karena menurutnya hanya di sanalah satu-satunya tempat yang bisa dituju oleh monster roh kelinci alias Xiao Wu di dunia manusia dan tidak mungkin juga Tang Hao akan terus melindunginya. Sementara itu, Master Krisan juga diperintahkan oleh Bibi Dong untuk membantu dalam perkembangan kekuatan Hulina dan tim Akademi Roh Pelindung setelah kekalahan mereka dari 7 monster Akademisi Langke sebelumnya. Lalu untuk Master Hantu, Bibi Dong memberikannya tugas khusus untuk lanjut mengumpulkan para Master Roh yang akan dia gunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi ternyata selama ini Bibi Dong diam-diam telah mengembangkan metode baru untuk meningkatkan kekuatannya. Alih-alih menggunakan monster roh, dia menyerap energi dari para master lain. Namun seiring berjalannya waktu, akan semakin banyak master roh yang dia butuhkan dan dikhawatirkan sekte besar lain akan mulai menyadari perbuatannya. Meskipun begitu, Bibi Dong sama sekali tidak ada takut-takutnya karena merasa kalau Balai Roh Pelindung sudah berada di atas angin dan cepat atau lambat, dia akan segera mendapatkan cincin roh 100.000 tahun. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang berani menantangnya karena dia akan menguasai seluruh wilayah di dunia dahulu.
Malam harinya, diperlihatkan Tang San yang open fight bersama ayahnya tipis-tipis mengingat kekuatan mereka terkuras akibat geger geden tempo hari. Walaupun terlihat seperti anak durhaka karena menghajar ayahnya sendiri, tapi mereka melakukan hal itu atas kesepakatan bersama untuk menakar seberapa hebat kemampuan Tang San saat ini. Setelah selesai bertarung, Tang San lalu memberikan kembali buku peninggalan ayahnya yaitu Kitab Langit. Jadi dulu ketika Tang San belajar ilmu bela diri di Akademi Silangke, dia memutuskan bekerja part-time menjadi tukang pandai besi dan menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli logam sebagai bahan baku untuk membuat senjata rahasia untuk memperkuat timnya. Bukan tanpa alasan, tapi Tang San sadar betul kalau dia bukanlah tipe anak yang ketika nendang pintu besoknya dapat airok, sehingga mau tidak mau harus berusaha sendiri untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Di tengah obrolan itu, Tang San juga meminta ayahnya untuk segera memulai pelatihan agar bisa kembali bergegas mencari Xiao Wu, di mana dia memiliki tulang roh yang dia dapatkan sewaktu memenangkan kompetisi Master Roh di awal film, sehingga tubuhnya bisa dipaksakan untuk mempercepat latihannya. Namun, ayahnya menjelaskan kalau semua itu bukan hanya soal cepat atau seberapa banyak item yang dia miliki, melainkan memang butuh proses dan kesabaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara di sisi lain, lebih tepatnya di Akademi Silangke, diperlihatkan kepala akademi, Master Xiao dan Bu Guru Erlong si api biru yang mendapat tamu dari pihak kerajaan Tiandou untuk mengundang Master Xiao datang ke istana untuk menemui Kaisar Tiandou. Ternyata, beliau mengundang Master Xiao ke sana adalah untuk memberitahu tentang hilangnya beberapa Master Roh belakangan ini, di mana Master Xiao berjanji akan menyelidiki kasus tersebut karena hal itu melibatkan banyak orang dan tidak bisa dianggap sepele. Selain itu, beliau juga meminta Master Xiao untuk menjadi pelatih sekaligus penasehat untuk mengembangkan bakat generasi muda di Akademi Tiandou dengan tujuan mengantisipasi kalau Balai Roh Pelindung melakukan hal yang nekat, di mana Pangeran Tiandou berharap agar Master Xiao melatih murid-murid di sana seperti 7 monster Silangke. Keesokan harinya, diperlihatkan ayahnya Tang San yang memberikan tutor tentang cara menyerap tulang roh agar lebih aman, karena jika sembarangan, maka tulang roh dengan level sebesar itu akan sangat berbahaya dan justru bisa berakibat fatal jika tidak menggunakan metode yang tumak ninah. Oleh karena itu, beliau akan mendampinginya selama proses latihan tersebut. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Xiao Wu yang melihat orang-orang dari Balai Roh Pelindung mulai menyusup ke hutan bintang untuk menangkap monster roh sebanyak mungkin, di mana dari hasil interogasi, salah satu pelaku yang berhasil dia tangkap menjelaskan kalau semua yang telah mereka lakukan adalah atas perintah dari Bibi Dong yang menyuruh mereka memburu para monster level atas untuk dijadikan bahan latihannya. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba gelang rumput biru perak di tangannya kedut-kedut yang menandakan kalau Tang San sedang tidak baik-baik saja, di mana Xiao Wu pun bergegas untuk memberikan semacam support kepada Tang San dengan mentransferkan kekuatan rohnya. Kembali ke Tang San di tengah ekstraksi tulang roh kebijaksanaan, dia terlempar ke sebuah lautan yang sangat luas di mana ayahnya kemudian menjelaskan kalau Tang San baru saja memasuki sebuah tempat bernama lautan spiritual yang menyimpan kekuatan spiritual seseorang. Sehingga meskipun secara fisik Tang San berada di level 40-an, namun berkat tulang roh kebijaksanaan, kekuatan spiritualnya sudah setara dengan seorang Master Roh level 90. Oleh karena itu, Tang San harus tetap fokus untuk melatih kekuatan fisiknya. Pada sesi berikutnya, diperlihatkan Tang San yang sedang jogging ke arah hutan dekat Pinusan Keragilan karena selain membutuhkan stamina yang kuat, dia juga mau ikut Jogja Marathon kayaknya. Namun di tengah latihannya, dia justru menemukan jejak kaki monster roh yang sedang terluka dan setelah ditelaah, jejak itu berasal dari monster roh bernama Monster Zilin.
Saat itulah, dia lalu teringat dengan wejangan Master Xiao yang mengatakan bahwa monster Yilin adalah roh yang paling pas untuk meningkatkan kekuatan Paluhotiannya, mengingat monster itu bertipe fighter dan memiliki kulit yang sangat keras. So, tanpa buang waktu, dia pun bergegas memanfaatkan hewan tersebut yang sedang terluka untuk mendapatkan cincin rohnya. Dengan menggunakan Paluhotian miliknya, Tang San pun berusaha mengalahkan monster tersebut dan meskipun monster itu sudah terluka sebelumnya, dia masih dipontang-panting sebelum akhirnya dia berhasil mengalahkan monster Zilin dan bergegas untuk menyerap kekuatan dari monster tersebut. Tapi yang tidak dia sadari adalah ternyata cincin roh monster Zilin itu melebihi batas kemampuannya, di mana tubuhnya yang tidak kuat menahan kekuatan tersebut justru hampir tertelan oleh cincin roh monster tersebut andai saja ayahnya tidak muncul untuk mentransferkan kekuatan rohnya. Sedikit saya ingatkan kembali karena saya tahu kalian hobi makan brutu ayam. Jadi di sini setiap monster roh memiliki umur dan tingkat kekuatan berbeda-beda yang bisa dilihat dari cincin rohnya. Pertama berwarna putih yang artinya monster itu baru berumur puluhan tahun. Lalu kuning yang menandakan monster tersebut telah berumur ratusan tahun. Lalu ribuan tahun berwarna ungu, puluhan ribu tahun berwarna hitam, dan ratusan ribu tahun berwarna merah. Sebenarnya masih ada monster roh legendaris di atas itu di animenya, donghuanya, dan umumnya mereka adalah monster roh level dewa dengan keistimewaan masing-masing, sehingga memiliki warna cincin roh yang juga berbeda-beda. Kembali ke cerita, setelah Tang San tersadar dari pingsannya, alih-alih dipuk-puk oleh ayahnya, beliau justru marah-marah karena Tang San nekat membahayakan nyawanya sendiri. Intinya, ayahnya kembali menegaskan kalau tidak ada jalan pintas untuk menjadi kuat, harus sabar selangkah demi selangkah, di mana akibat dari kecerobohan itu, selain cincin roh berumur 4000 tahun hilang sia-sia, Xiao Wu juga sempat menyalurkan kekuatan rohnya sehingga pastinya akan mengganggu proses latihannya sendiri. Di sisi lain, diperlihatkan pasukan balai roh pelindung yang sedang menemui Bibi Dong untuk melaporkan kasus mengenai 7 monster silangke yang menghilang, di mana Bibi Dong lalu menyuruh orang itu untuk segera menemukan Xiao Wu bagaimanapun caranya. Tidak hanya itu, dia juga mengutus Master Krisan dan Master Hantu untuk segera bergerak menjalankan rencana mereka. Setelah itu, Bibi Dong kemudian menuju ke ruang rahasia tempat di mana dia menyimpan koleksi roh dari para master untuk diserap energinya, di mana tentu saja hal itu telah melanggar undang-undang dari Balai Roh Pelindung sendiri. Namun ketika seseorang telah dikuasai oleh ambisi dan obsesi, maka bahaya seperti apapun tidak akan mengubah pikiran orang tersebut. 该遭唾弃的人都踩在我的脚下。